teman-teman, para wartawan yang saya banggakan, malam hari ini kebahagiaan dan rasa syukur atas kehadiran Presiden PKS, Sekjen, dan seluruh jajaran. Malam hari ini selain silaturahim dalam rangka halal bihalal, sekaligus silaturahim dan menyamakan persepsi berbagai pengalaman bersama-sama dalam koalisi perubahan, sekaligus tantangan ke depan, perjuangan untuk terus bagaimana agar cita-cita kebersamaan kita bisa terwujud dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil, makmur untuk semua, di mana kita membutuhkan kesungguhan untuk melaksanakan cita-cita kedua partai. Karena itu saya berterima kasih kepada PKS yang telah hadir di kantor DPP PKB. Tentu kita ingin terus bekerja sama, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau tidak di eksekutif pusat ya di eksekutif daerah. Sebelum eksekutif tentu ada koalisi-koalisi di tingkat pilkada. Insya Allah kita juga akan, ya Beb, setuju ya pilkada nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi. Toh kita punya pengalaman banyak berkoalisi bersama PKS. Juga ke depan 5 tahun kita ingin ada perubahan-perubahan yang lebih baik dalam sistem ekonomi, politik, dan kehidupan kita menjadi lebih maju lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya jubir PKB dan PKS akan diambil alih oleh Habib Abu Bakar. Terima kasih Pak Presiden Dr. Muhaimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari PKS ini berbahagia dalam posisi waktu yang sangat mepet dan mendesak karena padatnya jadwal masih diterima dengan suasana enjoy, indah, paling tidak ada makan-makannya lah ya. Dan pertemuan hari ini adalah bagian daripada menghidupkan nostalgia kerjasama besar kita, 75 hari kita berjuang ya. Saya lihat Wapres kita ini begitu emosional, heroik, cucuran air mata, memikirkan kemenangan ya. Untuk merebut, dan alhamdulillah kita bernostalgia kembali dan kita bangkitkan semangat untuk berlanjut ya, memikirkan bagaimana kesiapan ke depan membangun NKRI lebih baik lagi. Di antara pembicaraan kita yang paling menarik itu adalah pasca Pilpres ini, mau kemana kita dan di mana kita dan bagaimana langkah kita. Tapi yang cepat sudah putus adalah kolaborasi pilkada. Ya, kolaborasi pilkada. Saya tawarkan PKB kalau ingin mengambil jadi gubernur kita tawarkan. Tapi terlalu tawadu dia. Jadi mengasih kesempatan kepada PKS. Katanya welcome. Kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah. Khusus Jawa Timur, Jawa Tengah, markas-markasnya PKB kita siap membantu. Ya. Dan selanjutnya kita akan coba ke depan membangun kerjasama di parlemen, ya, dengan undang-undang yang bisa lebih positif, lebih mendinamika masyarakat lebih baik lagi. Kira-kira nggak jauh sekitar itu saja dialog-dialog kita, dan ya saya yakin dan percaya silaturahmi, hubungan ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah apa lagi? Basariyah. Ya, Basariyah. Dan ukhuwah imkaniyah ya, macam-macam terjalin dengan baik. Dan ini saya lihat nostalgia emosionalnya dengan PKB ini semakin hidup ya, semakin hidup. Dan saya dengar curhatannya Dr. Muhaimin tadi begitu menarik ya, sulit diungkapkan curhatannya ya. Kalau mau tanya aja beliau sendiri. Dari saya dan kawan-kawan ya, dari kawan-kawan yang datang ini juga ingin menyampaikan besok kami akan ada halal bihalal. Sabtu pagi jam 8. Kita akan mengundang seluruh
presiden, wakil presiden dari semua calon. Kita undang seluruh partai, ya. Berharap ada suasana rekonsiliasi yang baik, ya, sehingga ke depan kita berpikir, mari kita kerjasama memikirkan nasib NKRI 5 tahun ke depan lebih baik lagi. Dari Depok ke Bekasi, pulangnya lewat tol Andara. PKS PKB terus berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada sesuatu. Ini selalu pertama tiap ada nanya-nanya nih. Ya, karena kita mengawal nostalgianya tadi kita kawal, Bib. Iya. Izin Gus Muhaimin dan Habib Abu semua sejajaran Tatang dari Kompas.com ingin menanyakan sejumlah pertanyaan soal pertemuan tadi. Yang pertama, apakah pertemuan tadi juga turut membahas kawan nostalgia koalisi perubahan yang sore hari ini sudah menyatakan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran, yaitu Partai Nasdem? Itu yang pertama. Yang kedua tadi Habib menarik juga kok yang dibahas Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ini DKI-nya gimana ini Habib? Ini Udah ditawarkan. sudah ditawarkan juga ke PKB. Nah ini apakah juga nama yang muncul itu Anies Baswedan atau bukan tadi dalam pembicaraan? Itu Demen. ya. Kemudian yang terakhir untuk Gus Muhaimin. Ini banyak kebingungan publik ini Gus, membaca kemarin pertemuan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo karena mengatakan kerjasama ingin dilanjutkan tapi di legislatif dan yang lainnya. Nah di eksekutif itu gimana Gus? Nah ini sebenarnya PKB ini apakah memang sudah firm mau mendukung pemerintahan Prabowo Gibran atau belum sebenarnya sikapnya Gus? Terima kasih. Oh itu bukan jubir, ini harus presiden yang jawab. Silakan Muhaimin. Yang lain lanjut dulu. Iya, silakan. Izin Gus Imin dan Habib Abu. Pertanyaannya mungkin masih berkaitan dengan pertanyaannya dari Gus Tatang. Saya Arif dari cnnindonesia.com. Kemarin kan Gus Imin belum menjelaskan lebih lanjut dalam sesi tanya jawab pasca pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah mungkin bisa dibocorkan sedikit sebenarnya apa sih yang dibicarakan dengan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin. Mungkin bisa disebut silaturahim, tapi tentu kan dalam suasana politik yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih. Dan lalu kemarin juga kan sebutan Gus tuh ingin terus bekerja sama, istilahnya sinyal tipis-tipis gitu Gus. Nah mungkin ada penegasan nggak sih Gus, apakah ini juga menandakan bahwa PKB akan tipis-tipis mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029? Ya. Itu mungkin Gus, terima kasih. Oke lanjut, satu lagi ayo silakan Mbak. Ya. Izin Gus, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Melengkapi saja terkait pilkada tadi juga diomongkan soal pilkada. Di akar rumput saat ini sedang ada wacana jika seandainya koalisi perubahan ini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mereka akan memboikot 3 partai ini di pilkada yang akan datang, tidak akan memilih. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Izin kalau misalnya tadi Gus Muhaimin sudah dibombardir pertanyaan oleh rekan-rekan yang lain, saya mau bertanya dengan Habib Abu ini. Nah ini kan dari koalisi perubahan yang belum bersilaturahmi langsung dengan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tinggal PKS ini. Nah tadi apakah pembicaraan di dalam juga apakah Gus Muhaimin ini memberikan bocoran mungkin testimoni kemarin bertemu dengan Pak Prabowo ini membahas apa saja, ataukah walaupun Gus Muhaimin belum tegas gitu ingin mendukung pemerintahan ini, apakah masuk ke kabinet apa enggak, apakah ada ajakan-ajakan ke arah sana gitu, atau mungkin Gus Muhaimin bilang kayak kalau PKS oke, karena kan kemarin pantunnya juga gitu kalau ingin berjuang bersama ini bersama PKS gitu, apakah ada ajakan untuk mendukung, ayo mendukung ke pemerintahan Prabowo Gibran gitu dari Gus Muhaimin ke PKS?
Muhaimin dulu? Habib dulu. Oke. Jadi saya jawab yang terakhir dulu ya. PKS mengundang besok halal bihalal. Itu mungkin mukadimah untuk kita dialog, untuk ngobrol banyak ya. Kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir ya. Dan partai-partai yang lain juga berhadir, dan sepaling tidak Sohibul Bait PKB di sini berhadir, jangan lupa ya. Jadi kita kumpul saja dulu di PKS esok, di suasana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya. Ya. Jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya ya. Yang jelas bahwa PKS ini saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar, mau di dalam tugaskan keluar, dari luar ditugaskan ke dalam, kita siap. Tinggal permasalahan suasana dialognya aja nanti ya. Kita tunggu saja berapa hari ini, moga-moga kalau Pak Prabowo datang ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut ya gitu. Adapun menyangkut masalah pilkada, semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi. Ya kalau memang cocok ya why not? Silakan saja, tetapi dari PKS lagi menginginkan. Karena Pak Anies sudah 25%, suaranya udah levelnya nasional. Jadi kita berharap ada kader dari PKS kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi. Nggak banyak-banyak amat kok. Paling tidak 18 kursi udah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur. Sungguh pun nggak bisa berdiri sendiri. Kita minta tolong PKB, nanti mungkin Nasdem atau yang lain. Selebihnya nanti siapa yang akan terpilih dalam situasi nanti di ujung-ujung ya. Apalagi tadi pertanyaannya menyangkut pembicaraan di internal kita, ada bocoran apa dari Pak Muhaimin? Pak Muhaimin ini bocorannya tidak terlalu banyak, halus-halus saja jadi sehingga kita nggak bisa menangkap sebenarnya ya bocor halus. Jadi cuman saya yakin dan percaya Pak Muhaimin ini orang Demokrat yang sangat kuat dan punya perhatian dalam untuk membangun bangsa ke depan. Pasti dia punya perhatian untuk dan tidak akan baper terus berkelamaan ya. Kita juga begitu udah putus apa semua next yallah ke depan. Kita melangkah selanjutnya ya. Enggak ada. Kita belum tahu dengan Nasdem perkembangannya apa. Ya. Yang jelas Nasdem itu Pak Surya itu senior kita. Paling cantik dalam bermain politik dan matang. Kalau mau cara dia yang terbaik kita ikuti ya kita ikuti. Tinggal kita lihat nasihat. Kita belum dengar bagaimana selanjutnya. Saya rasa cukup ya. Ada lagi yang belum terjawab? Wah ini Wapres yang bisa jawab. Silakan Pak Wapres. Ya tentu sudah selesai. Besok akan diadakan acara pembubaran Timnas. Besok pagi. Belum tahu ini. Saya. Apa itu pembubaran? Timnas. Halal bihalal. Rumah Besok. Anies Baswedan. Timnas. Kita kan DPP bukan Timnas. Pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab, sudah cetho welo-welo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah cetho welo-welo. Cetho welo-welo. Barang cetho welo-welo masih ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Foto bareng Gus. Foto bareng Gus. Foto bareng Gus. Foto dulu. Kan buat pilkada. Foto-foto. Gus, tengah Gus, ya. 1, 2, 3.